Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Saham Menarik Mingguan. Hari ini atau malam ini saya membahas mengenai beberapa saham yang menurut saya masih menarik untuk dipantau minggu depan dan beberapa hari ke depan, yaitu saham KRYA, WAPO, LTLS, Amar, Keras. Kemudian ini adalah saham-saham request dari teman-teman, ada Jekon, Match, Sweet, Euphoe, dan Becap. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama saya mau bahas mengenai pergerakan IHSG terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya bahas bahwa IHSG kemungkinan bisa mantul di sini, ternyata benar bisa mantul di sini. Tapi saya sebenarnya masih ingin targetnya IHSG ke 6.600 dulu sih. Biar lebih oke, koreksinya lebih bagus lagi di bawah, kemudian lanjut lagi mantul ke atas. Tapi ternyata hanya sampai menutup gap aja, lanjut lagi naik ke atas dan sampai ke 61,8%. Kemungkinan bisa koreksi dulu atau mungkin bisa ke 78,6%-nya dulu baru koreksi lagi lebih dalam seperti itu. Jadi ini harus dipantau. Kalau misalnya koreksi ya Bapak Ibu jangan pilih saham-saham yang meta dengan IHSG terlebih dahulu, pilih saham-saham terliner dulu aja. Kemudian kalau misalnya masih lanjut naik, mungkin Bapak Ibu masih boleh berspekulasi di saham-saham yang meta dengan IHSG dulu. Kemudian sampai di harga sini 7.200-an mungkin bisa koreksi ya. Jadi ini resisten kuatnya. Tapi peluang sampai sini menurut saya 50-50 ya. Kita tunggu dulu ini bisa berhasil dijebol atau tidak. Kalau misalnya tidak berhasil dijebol, maka turun dalam lagi. Seperti IHSG beberapa hari ke depan akan turun lagi ke bawah. Tapi jangan risau karena di sini saya sudah berikan saham-saham yang wajib dipantau ya. Tidak perlu melihat IHSG lagi, kita harus pantau saham-saham ininya aja. Yang pertama adalah saham KRYA. Ini KRYA sudah saya bahas ya di video sebelumnya yang top gainers, menurut saya masih menarik karena akumulasi dari bandarnya masih serius. KRYA, ini hapus dulu deh. Hapus. Nah di sini sebelumnya saya bahas bahwa KRYA masih menarik karena akumulasi terus dari bandar dan retailnya terus jualannya overall dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir. Kemudian karena naiknya sudah terlalu tinggi, kita tunggu dulu di area bawah. Kalau misalnya besok koreksi, kita tunggu di area bawah sini, kita beli cicil dikit dulu di area 336 sampai 340. Kemudian kalau koreksi lagi bisa beli lagi di area bawah sini. Ini adalah area support kuatnya di harga 300 sampai dengan harga 308. Dan kebetulan nih di sini ditarik ya dari money flow in pertama kali 7 Oktober dan juga retail keluar ini 7 Oktober. Di sini saya tarik 7 Oktober sampai hari Jumat lalu. Akumulasi besar ya, ini 12 broker beli luar biasa besar, ada AO, BK, CP, ini broker-broker yang serius beli. Kemudian ada tukeran barang dari bandarnya IU, tukeran barang ke AO, dan juga ini retail jualan kompak dengan AVG bandar ada di 314 sampai 300-an. Jadi menurut saya area ini adalah area support yang sangat kuatnya. Jadi ini adalah last buy-nya, first buy-nya di sini dulu aja dengan uang kecil. Jadi AVG-nya bisa dapat di harga sini. Jadi atur sendiri money management seperti apa sih. Kalau bisa AVG-nya di area bawah-bawah ya biar resikonya lebih kecil. Jadi cut loss di bawah sini. Kalau under 292 cut loss aja karena ada potensi turun lebih dalam ke 260-an atau 270-an. Kemudian target terdekatnya di sini dulu karena saya gunakan Fibonacci. Dari low-nya ke sini sampai high-nya di sini, target terdekatnya di 127,2% di harga 420-an. Tapi kalau misalnya besok langsung mengetes area resisten, Bapak Ibu bisa pantau, bisa buy on breakout kalau misalnya masih lanjut breakout, tapi berbahaya ya. Jadi lebih baik kalau misalnya di atas ini jangan beli dulu kecuali ada akumulasi besar dan bid overnya menarik. Seperti itu. Jadi harus pantau juga intraday-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa pantau, lebih baik tunggu dulu aja, sabar dulu aja beli di area bawah ya. Jadi untuk trading jangka pendek mungkin 1, 2, 3 minggu deh. Tunggu di area bawah terus lanjut lagi naik ke atas baru jual. Seperti itu, KRYA masih sangat menarik. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin ada di video sebelumnya ya di Top Gainers. Saya bahas KRYA menarik. Oke, lanjut ke saham selanjutnya menurut saya menarik yaitu saham WAPO. Kenapa menarik? Menurut saya walaupun ini ya di sini tanggal 21 dalam seminggu terakhir. Di sini di area bawah sini ini kan ada area support nih di harga 165 sampai dengan harga 175. Ini adalah menurut saya area supportnya. Kemudian saat dia itu WAPO ini seperti tidak ingin turun close di bawah 165, selalu turun di bawah 165 ke 160, ternyata diangkat lagi ke 165 seperti itu. Jadi menurut saya ini menarik, seperti ada something yang dijaga oleh bandar.
Kemudian kalau saya tarik ya dari sini, dari tanggal 17 atau 19, coba 19 dulu. Ini dari 19 Oktober ada akumulasi dari MG, XL, ini sepertinya spekulasi retail ya. Kemudian dari 17 Oktober deh, 17 Oktober aja. Ini ada spekulasi dari retail juga, YPMG. Ini kalau misalnya mereka berbarengan beli, menarik ya. Kemudian penjualnya juga retail-retail. Jadi ini antara retail dengan retail, tapi retail YPMG saya lebih suka. Karena pergerakan mereka itu lebih sering mengangkat saham-saham third-liner seperti ini. Jadi menarik, tapi resikonya sangat tinggi ya. Ini ada potensi di breakdown lebih dalam lagi ke bawah. Jadi trading plan-nya mungkin tunggu di area agak bawah dikit lah. Di harga 167-an deh, seperti itu. Sebelumnya saya sudah beli di area 165, jual 170. Kemudian saya mau tunggu lagi di area bawah untuk beli lagi spekulasi. Cut loss jika ke bawah dari 158, kemudian TP yang terdekat dulu di sini deh. Harga 194 ini menarik ya, bisa dapat 16%-an kalau misalnya belinya di area bawah. Cut loss-nya hanya 5%-an, ini menarik nih untuk Wapo. Tapi resikonya sangat tinggi karena sahamnya masih tidak jelas. Yang penting saya melihatnya hanya berdasarkan YPMG dan juga dari support horizontalnya. Kemudian dari MACD-nya sudah mulai ada penguatan, sepertinya akan golden cross dalam waktu dekat. Kemudian stok RSI-nya, ini stok RSI-nya sudah mulai golden cross dan ada potensi mengarah ke atas ya. Kalau misalnya sudah mengarah di atas 20%-an ini dan lanjut naik ke atas, ada potensi Wapo akan lanjut naik tinggi ya. Coba kita cek di sini money flow-nya. Kalau money flow saya belum lihat sih, tapi sepertinya menarik. Oke, ini menarik ya. Beberapa hari terakhir retail keluar, tapi hari Jumat lalu retailnya masuk. Tapi tidak apa-apa. Yang penting money flow ini nih. Money flow ini dalam 4 hari terakhir atau dari 13 Oktober malah masuk terus. Jadi menurut saya menarik. Coba kita cek ulang dari 13 Oktober. Oke, ini malah MG ya, MGYP nih. Seperti yang saya bilang, MGYP seperti ada something dan retail-retail lain jualan lumayan. Jadi menarik untuk spekulasi saja, jangan dengan uang besar. Uang besarnya tunggu di saham lain yang lebih menarik secara teknikal maupun bandarmologi. Jadi Wapo ini hanya untuk spekulasi saja dan menurut saya masih menarik. Oke, seperti itu. Wapo masih sangat menarik. Kemudian LTLS. LTLS saya bahasnya di Stockbit saja, tidak bahas di... Saya tidak pernah bahas di YouTube karena ini saham tidak liquid. Di sini saya pernah bahas di area sini nih di beberapa hari lalu ya. Di area sini saya bahas bahwa LTLS ada potensi ke 1400 bahkan bisa sampai ke 1500 kalau misalnya mengikuti teori Fibonacci. Kemudian terbukti ini sudah sampai 1400, kemudian koreksi saya bilang tunggu di 1350. Tapi ternyata tidak bisa, dia malah lowest-nya itu di 1360. Jadi untuk Bapak Ibu yang melihat Stockbit saya dan tunggu di 1350 berarti tidak dapat ya. Terus menurut saya ini masih menarik karena ada potensi, ini masih ada potensi penguatan. Ini area supportnya yang kuat dan berhasil dijebol dengan volume yang cukup oke nih ya, di atas MA20-nya. Kemudian ditambah dengan akumulasi dari bandar. Ini ada akumulasi dari bandar CC, CD, GR. Ini 3 broker yang sering mengakumulasi saham LTLS dalam beberapa hari terakhir. Di sini saya tarik ya sampai sini nih. Coba sampai 17 Oktober dulu deh. 17 Oktober, oke, GR, CD, DH, CC. Oke, ini 4 broker dengan nilai paling besar ya. Coba ke 18 Oktober. Oke, ternyata akumulasi dari 17 Oktober dari pantulan ini ya. Sudah mulai akumulasi GR-nya. Menarik. Nilainya hampir 1 miliar. Nah ini adalah saham yang tidak liquid, jadi menurut saya ini sangat berbahaya. Atur sendiri money manajemennya, jangan sampai Bapak Ibu nyangkut besar di saham seperti ini. Kemudian bandarnya AVG di 1340 sampai dengan 1400-an. Jadi di area 1340 di sini ya. Di sini kebetulan area 50% ya, atau area di mana saya nawar di 1350. Kemudian di 1400, oke, di sini. Tapi uang terbesar GR 1 miliar ada di area bawah. Jadi menurut saya strateginya adalah lebih baik tunggu di area bawah sini deh. Kalau misalnya besok koreksi, dan menurut saya mungkin bisa koreksi karena ada wick panjang di atas, bisa beli dikit dulu di sini di harga 1400, bisa spekulasi dikit dulu aja. Kemudian kalau turun lagi dan bandar masih belum distribusi besar, bisa akumulasi lagi dengan uang lebih besar.
Jadi AVG-nya mungkin Bapak Ibu bisa dapat di sini. Kemudian cut loss jika ke bawah sini deh. Kita main aman. Oke, sebentar. Saya cek dulu chart 1 jam dulu. Oke, ini bisa menjadi support kuatnya ya, 1400-an. Kemudian ke bawah sini oke lah. Oke, menurut saya seperti ini aja. Oke, ke sini cut loss jika ke bawah sini. TP-nya jauh di atas. Aduh, salah. TP-nya jauh di atas, mungkin bisa di sini deh, yang terdekat. Oke. Kembali daily. Oke, menurut saya seperti ini aja trading plan-nya. Menurut saya LTLS masih sangat menarik kalau misalnya turun-turun dulu ke bawah. Jadi saya sarankan beli dikit dulu di sini. Beli banyak di area bawah sini dan AVG Bapak Ibu atur biar sampai di area sini. Di area AVG Bandar GR. Kemudian TP-nya terdekat di 78,6%-nya dulu. Tapi kalau misalnya masih lanjut naik ke atas, ini sangat menarik ya. Bisa ke area 1600-an sampai dengan harga 1800-an. Sebenarnya saya sudah pernah mentargetkan LTLS ke 1800 ya, tapi itu sudah lama sekali. Saya sudah targetkan itu sejak di harga-harga sini deh kalau tidak salah. Atau di harga sini. Sebenarnya di sini deh. Saya pernah bahas di Stockwith, nanti saya cek ulang deh. Tapi menurut saya masih menarik. Ini LTLS masih ada potensi lanjut naik ke atas karena Bandar GR terus akumulasi. Di sini coba kita lihat. Harusnya masuk terus ya money flow-nya. Oke, ini tidak valid. Naik tapi ini selalu jualan. Tapi kita lihat di sini. Di sini retail terus jualan ya dan di backup oleh institusi. Berarti ini menarik, ada akumulasi dari institusi ngambil barang dari para retail. Coba kita cek di sini. LTLS. Oke, di sini ya money flow-nya terus in ya. Ini market maker analysis masih terus naik, ada akumulasi terus walaupun sedang turun, dia distribusinya masih kecil, kemudian turun lagi lebih dalam, ternyata dia masih akumulasi dan distribusinya hanya kecil-kecil saja. Jadi LTLS masih sangat menarik, ada potensi lanjut naik ke atas lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi sampai mungkin ke 1800-an ya, atau mungkin sampai 2000, kita tidak tahu. Tapi boleh lah kalau misalnya turun ke bawah sini bisa cicil-cicil dulu. Target keduanya mungkin di sini deh, kita buat lagi. Target keduanya di sini. Oke, di sini. Tapi kalau misalnya sampai sini sudah tidak kuat malah distribusi, ya tinggal TP aja di sini. Lumayan bisa dapat 19%-an, 20%-an, masih menarik. Tapi saya targetkan kuatnya di sini dulu. Oke, seperti itu ya. LTLS masih sangat menarik. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Amar. Kalau tidak salah menarik karena ada akumulasi deh, saya lupa. Saya suka lupa nih kalau ada saham-saham yang menarik karena apa. Saya biasanya langsung buat trading plan-nya aja. Oke, di sini. Ini hapus dulu deh biar kita garis-garis ulang. Tapi sebelum garis-garis, saya mau bahas mengenai broker summary-nya. Untuk hari Jumat ada akumulasi dari DRMK, ini retail ya, kurang menarik. Lagi pula harga juga sudah tinggi, ada potensi koreksi dulu. Coba kita cek dari sini. Overall dari zombinya, oke, dari zombinya akumulasi sejak akhir September ya. Terus retailnya kompak jualan sejak akhir September juga, ini menarik nih. Menurut saya hal ini yang membuat Amar sangat menarik. 28 September, coba kita tarik ke 28 September lalu di sini. Akumulasi besarnya dari BQ, DR, ZP, YB, YU. Penjualnya ini ada YCP dan retail yang sangat kompak. Ini adalah kebiasaan retail yang sangat saya suka. Kalau misalnya YP, PDC, CXC berkumpul, NICP berkumpul nih, menurut saya ada potensi saham ini akan bergerak lanjut naik tinggi. Tapi kita tunggu di area supportnya aja, jangan langsung HK karena jangan sampai resikonya terlalu tinggi. AVG Bandar ada di 270, 280, oke, cukup bawah ya. Maksudnya cukup atas ya di sini. Oke lah. Oke, di sini. Sekarang saya tarik garis-garisnya di sini bisa menjadi area support kuatnya. Kemudian support terdekatnya di sini. Harga 280-an sampai harga 282 ya. Di sini. Oke, kemudian logaritmik. Oke, kalau kita gunakan logaritmik
Di sini terlihat ya, sudah break downtrend, tapi belum. Apakah ini sudah? Sebentar. Oh, belum. Menurut saya lebih baik lagi kalau misalnya break downtrend dan juga break dari high sebelumnya. Ini breaknya belum terlalu kuat ya. Semoga koreksi dulu ke bawah sini, lanjut naik ke atas, kemudian koreksi lagi ke bawah sini, maka lanjut lagi naik ke atas. Kalau misalnya seperti ini, AMAR sudah terkonfirmasi uptrend kembali karena sudah downtrend, kemudian di break, kemudian kalau misalnya break dari high sebelumnya lagi, menandakan bahwa AMAR sudah siap untuk menjadi uptrend kembali. Jadi kita tunggu aja di supportnya dulu ya, biar aman. Support kuatnya di sana, kemudian support terakhirnya mungkin bisa di sini nih. Tapi saya kurang yakin bisa ke sini ya, karena terlalu dalam harganya. Lebih baik tunggu sini aja. Jadi trading plan-nya seperti ini aja. Beli dikit di area bawah sini 286 sampai 282, kemudian beli banyaknya di area bawah sini sehingga AVG Bapak Ibu bisa di bawah situ. Cut loss jika ke bawah sini ke harga 258 deh. Under 258 cut loss dulu. Support selanjutnya di sini kayaknya. Oke, di sini. Kita main aman dulu, kemudian TP-nya yang terdekat di high ini dulu aja. Di harga antara 320-an. Di sini menarik, kemudian kalau misalnya berhasil sampai sana ada potensi membentuk higher high dan juga ada potensi membentuk higher low. Jadi target keduanya menurut saya bisa sampai ke high selanjutnya di harga oke, ini sepertinya bisa menjadi resisten sangat kuat ya. Oke, ini bisa menjadi resisten kuatnya yang kedua di harga sini 340-an. Oke, di sini ya sangat jauh, bisa dapat antara 18 sampai dengan 29%. Ini menarik ya, tapi tunggu dulu di area bawah saja. Dan saya sarankan Bapak Ibu atur money management sehingga AVG nya bisa di harga 270-an ya, biar bagus. Dan juga kebetulan di AVG dari Bandar. Seperti itu, AMAR sangat menarik. Oke, seperti itu aja. Kemudian lanjut ke saham KRAS. Ini menurut saya KRAS juga sangat menarik karena sudah ada potensi menjadi saham yang uptrend kembali. Oke, gambaran saya sudah hilang. Oke, saya gambar ulang deh. Ini sebelumnya KRAS uptrend kuat di sini di 2020, kemudian downtrend di 2021 karena sudah break dari low sebelumnya membentuk lower low dan higher low. Maksud saya lower high. Kemudian kebetulan di sini sudah break lagi ya. Breaknya juga dengan kuat ya. Volumenya sangat tinggi dan mungkin ada akumulasi besar juga di sini, saya tidak lihat. Tapi biasanya kalau pergerakan seperti ini ada akumulasi ya. Kemudian di sini membentuk higher high. Di bulan September ini membentuk higher high dari high sebelumnya di April 2022. Ini menandakan bahwa ada potensi KRAS ini sudah mulai uptrend kembali, kemudian break dari downtrendnya dengan volume sangat tinggi, kemudian koreksi dan lanjut mantul ke atas. Berarti ini sudah terkonfirmasi uptrend. Tapi konfirmasi kuatnya adalah jika KRAS ini membentuk higher low dan juga higher high. Dan ini ada potensi ini adalah higher low-nya ya. Sudah mantul dari higher low-nya, jadi saya tarik di sini. Tarik ke sini juga seperti itu. Jadi menurut saya KRAS ada potensi lanjut naik ke atas dalam beberapa bulan ke depan. Sebentar, saya tarik dulu garis Fibonacci-nya dari low sini, kemudian break dari high sebelumnya, kita tarik ke last high-nya di sini. Koreksinya ke antara 38,2% dan juga 23,6%, tapi di dekat sini. Oke. Harusnya di sini saya pantau tapi terlewati oleh saya. Tapi tidak apa-apa. Ya penting masih dekat ya ini dengan supportnya. Jadi trading plan-nya menurut saya seperti ini aja. Cut loss jika turun ke bawah sini. TP-nya mungkin menurut saya bisa sampai sini dulu nih. 100%-nya dulu deh. Dapat 20%-an, KRAS sangat menarik ya. Ada potensi bisa profit 20%-an. Dan target selanjutnya menurut saya KRAS masih bisa sampai ke sini. Ke sini dulu. 127,2%-nya. Karena kalau sudah break dari high sebelumnya, ada potensi lanjut ke 127,2%-nya, kemudian koreksi, lanjut lagi ke 161,8%-nya. Dan ini kebetulan 161,8%-nya adalah resisten yang sangat kuat bagi KRAS, karena sudah disentuh beberapa kali, ini disentuh 2 kali, kemudian ini disentuh 2 kali lagi.
Oke, tapi jangan terlalu jauh dulu. Ke sini dulu aja, ke last high-nya aja. Ke sini ya. Bisa dapat antara 20 sampai 33%-an dan resikonya hanya 6%-an. Menarik, menurut saya ada potensi Crush akan lanjut naik ke atas. Coba kita cek dulu chart 1 jam, saya belum melihat. Oke, ini ada kenaikan dan tidak berhasil. Oke, ini saat hijau-hijau volumenya besar ya, berarti ada pembelian serius. Kemudian saat merah-merah ini pembeliannya sangat sedikit, penjualan sangat sedikit menurut saya, dan saat hijau lagi pembeliannya banyak lagi. Jadi menurut saya ini ada akumulasi yang pelan-pelan dilakukan oleh Bandar Crush. Jadi menurut saya menarik ya. Boleh aja langsung HK, tapi atur money manajemennya sehingga Bapak Ibu kalau misalnya cut loss di 360-an tidak merasa rugi besar. Seperti itu aja. Kalau misalnya turun-turun ke bawah, lebih baik cicil aja ya. Jadi menurut saya untuk Crush jangan langsung all in, lebih baik cicil-cicil dulu sampai bawah sini. Seperti itu, menurut saya Crush masih sangat menarik untuk dipantau jangka menengah ya. Untuk beberapa bulan ke depan mungkin masih lanjut yang menarik. Mungkin window dressing Crush menarik ya, mungkin bisa naik tinggi. Seperti itu, Crush oke dipantau. Kemudian sekarang saya bahas saham-saham request dari teman-teman. Yang pertama adalah Jekon. Ini tanggal 21 Oktober. Oke, di sini. Oke, Jekon. Oh, Jekon pernah saya rekomendasikan ternyata di sini ya. Terlewat. Oke, resistannya sudah ditembuskan. Potensi ke 61,8%. Oke, ini kebiasaan dari saham-saham yang menurut dengan Fibonacci. Kalau misalnya kita tarik dari low ke high dan naik terus ke atas dan berhasil bertahan di atas 23,6%-nya sejak penurunan dalam ini, ada potensi menguat bisa sampai ke 61,8%, bahkan bisa sampai ke 78,6%. Kebetulan 78,6%-nya adalah high sebelumnya dari Jekon di 220-an. Oke, berarti menurut saya ini ada potensi ke sini. Tapi tidak pasti ya, ini hanya potensi saja. Jadi kalau misalnya ada ternyata bisa ke area sini 220-an, bisa cicil jual karena di situ adalah area jual para bandar biasanya di situ. Apakah masih menarik? Menurut saya masih menarik ya. Tunggu aja di area 38,2%-nya. Kenapa? Di sini tidak usah deh. Bapak Ibu harus lihat dulu di sini. Di sini bisa menjadi supportnya. Ini adalah supportnya 178 ya. Ini turun terus mantul, ini bisa menjadi support, kemudian ditembuskan. Naik lagi, kemudian ini menjadi resisten, support become resisten, kemudian turun lagi, mantul lagi ke atas dan ditembuskan dengan volume tinggi, kemudian naik ke atas, turun lagi, ini bisa menjadi supportnya, naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian ini bisa menjadi resisten dan sekarang ditembuskan lagi dengan volume tinggi dan sekarang menjadi support yang barunya. Jadi menurut saya support ini adalah support yang sangat kuatnya karena sudah disentuh beberapa kali ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 kali disentuh dan ada potensi disentuh lagi yang ke-6 kalinya kalau misalnya besok turun lanjut lagi naik ke atas seperti itu. Jadi saran saya lebih baik tunggu di area bawah sini. Di area bawah sini cut loss jika ke bawah dari sini. TP-nya di sini dulu deh yang aman ya, di 61,8%-nya. Kalau lanjut naik ada potensi ke arah jauh di sini. Oke, Jekon menarik ya. Tapi kalau secara broker summary juga menarik nih. Hari Jumat lalu kenaikan ini breakout dari resisten ini diakumulasi juga oleh BK dan MG. Berarti bandar ini sudah setuju untuk mengangkat saham Jekon kemudian dijual oleh retail. Coba kita cek dari sini. Jekon. Oke ya. Ini oke ya. Retailnya out besar, kemudian money flow-nya terus in sejak 14 Oktober. Coba kita cek 14 Oktober ke belakang. Akumulasi dari YU, MG, BK ini serius nih. Bandar-bandar yang serius mengangkat saham Trendliner. Kemudian penjualnya ada PD, XL, XA ya, retail menarik menurut saya. Kemudian AVG Bandar ada di 160 sampai 170-an. Oke lah, ada di area bawah lah ya. Oke lah. Jadi kalau misalnya turun-turun ke bawah, oke, kita tarik sini aja. Kita harus tawar lagi, lebih pelit lagi di area bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung HK juga boleh sih. Tapi resikonya tinggi ya. Resikonya bisa 7%-an. Kalau saya lebih suka resiko kecil di area bawah sini. Kalau mau beli di atas ini boleh lah, beli dikit-dikit dulu, cicil kecil aja dulu dengan uang kecil. Kalau lanjut naik berarti rezekinya segitu aja. Kalau lanjut turun bisa beli akumulasi lebih besar di bawah sini, seperti itu.
Oke, Jekon menurut saya sangat menarik nih untuk dipantau. Jadi mungkin dia masuk ke saham menarik lanjutan juga ya, saham menarik untuk mingguan depan. Oke, lanjut ke saham Mets. Saham Mets, oke. Kalau tidak salah, teman yang request ini mengatakan bahwa ada bullish divergence ya. Coba kita cek. Oke, ini lanjut turun ke bawah. Ternyata ini hanya flag doang. Pernah saya rekomendasikan di sini. Kemudian cut loss turun lebih dalam lagi. Untung cut loss ya Bapak Ibu. Jadi turunnya tidak terlalu dalam, tidak nyangkut besar. Oke, ini hapus dulu. Ini hapus. Oke. Oke, teknikalnya nanti dulu deh. Saya bahas dari broker summary dulu. Broker summary-nya belum menarik karena masih diakumulasi atau dibelinya oleh retail ya, tidak menarik. Bahkan distribusi luar biasa besar dari YP. Ini seller hanya 8, buyer ada 34, distribusi yang masif ya dari bandar. Kalau tidak salah Mets juga underwriter-nya YP ya. Jadi ada tukeran atau distribusi besar dari bandar. Kemudian di sini juga distribusi terus, money flow-nya terus out, tidak menarik, retail terus masuk, tidak menarik. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau beli, saya tidak sarankan ya, ini lebih tepatnya lebih ke taruhan, spekulasi di saham yang sedang didistribusi oleh bandar. Kalau mau beli, terpaksa beli mungkin di sini menarik. Atau di sini aja deh, di sini oke lah untuk spekulasi saja. Mengincar kenaikan-kenaikan tipis saja, kemudian seperti ini ya. Salah di sini. Oke, aduh, jangan lupa. Di sini, kemudian TP-nya di sini dekat. Oke, main seperti ini aja ya. Scalping aja. Bisa dapat 8%-an lumayan ya, atau 6%-an sampai 8%-an, menarik. Untuk scalping, tapi saya tidak sarankan karena lebih ke taruhan ya. Ini masih distribusi besar, tapi Bapak Ibu mau trading di saham yang super downtrend dan distribusi besar, saya tidak menyarankan. Oke, menurut saya tidak menarik untuk saham Mets. Kemudian saham, back to Mets dulu deh. Katanya ada bullish divergence ya. Saya tidak melihat ya ada bullish divergence. Ini juga baru belum terbentuk. Di sininya belum terbentuk MACD-nya. Jadi menurut saya tidak ada bullish divergence di Mets. Coba kita cek ke saham selanjutnya, yaitu saham Sweet. Kebetulan orang ini juga yang mengatakan bahwa ada bullish divergence. Coba kali aja di Sweet yang bullish divergence ya. Oke, ternyata turun lebih dalam lagi ya ini. Saya bahas dari broker summary dulu deh. YP akumulasi, ini kecil sekali, hanya 19 juta, ini tidak menarik. Oke, ini masih tidak menarik ya. Sangat tidak liquid. Ini tidak menarik. Oke, secara bandarmologi juga belum menarik ya ini. Akumulasi sangat kecil, tidak menarik. Ini sudah jualan raksasa ke retail. Enggak, menurut saya ini tidak menarik. Sebentar di sini. Saya cek kepemilikan dulu. Oke, ini 99% sudah ada di retail, tidak menarik ya. Menurut saya tidak menarik. Kemudian di sini belum ada pola bullish divergence ya. Sepertinya tidak valid bullish divergence-nya karena tidak terlihat divergence sama sekali menurut saya. Jadi lebih baik tinggalkan aja sama seperti ini, masih tidak jelas pergerakannya, masih ada potensi turun lagi lebih dalam jauh ke bawah. Kayaknya saya pernah bahas saham ini deh. Saya bilang bahwa saham ini ada potensi lanjut turun ke bawah mungkin ke 50-an dulu deh. Tapi saya lupa kapan ya. Oke. Tidak menarik, udah seperti itu aja karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Eufoe. Sorry ya kalau penjelasannya masih nggak jelas karena saham-saham seperti itu tidak bisa dianalisa secara teknikal maupun bandarmologi. Kalau Eufoe mungkin ini ternyata di breakdown ya. Ini sebenarnya adalah area supportnya, tapi di breakdown dengan sangat kuat dan distribusinya sangat masif dari YP. Pembelinya ada retail, CP, XC, KK, XL. Tidak menarik. Ini ada potensi masih lanjut turun lebih dalam ya, seperti kasus di sini.
Di UVW bulan Agustus ini turun lebih dalam, padahal sudah menyentuh supportnya, ternyata turun lebih dalam dan volumenya juga lumayan besar ya, dekat-dekat MA20. Jangan-jangan bahkan ini volumenya jauh lebih besar di atas MA20. Ini ada potensi turun jauh lebih dalam nih untuk UVW. Jadi saya sarankan lebih baik jauhi saham UVW terlebih dahulu. Oke, coba kita cek money flow-nya. Harusnya money flow terus out ya. Oke, ini money flow out besar, retail masuk. Oke, tidak menarik. Nah, kesimpulannya jauhi saham UVW, pilih saham yang ada di support dan juga diakumulasi. Banyak saham lain seperti KRA, WAPO, LTLS, Amart, Crash, Jekon masih menarik. Kalau UVW tidak menarik. Oke, lanjut ke saham terakhir adalah saham BCAP. Saham BCAP untuk Jumat lalu broker summary-nya menarik ya. Oke, ternyata menarik nih, mantul dari support, saya baru sadar. Oke, ini support kuatnya dipantulkan. Aduh, salah. Ini support kuatnya antara harga 100 sampai 108 ya. 104. Ternyata dipantulkan. Oke, menarik. Kemudian mantulnya ini ditambah dengan akumulasi dari BKAK, ini menarik. Biasanya AKBK kalau misalnya bergabung di saham grup MNC biasanya bakal ngangkat. Ada juga EP, ini bandarnya MNC ya. Sebenarnya ikut mengangkat. Kemudian saya mau cek di sini dulu deh money flow-nya. Kalau money flow terus in berarti menarik. Oke, money flow in tapi sangat kecil ya ini. Sangat kecil, ini masih ada kenaikan kecil sekali. Retail juga jualan. Oke, sepertinya ini hanya pertanda ya. Ini ada pertanda bandarnya mau mengangkat. Coba kita cocok logi dulu deh. Ini tanggal berapa? 23 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Ini ada retail jualan kecil-kecil dan juga bandar juga masuk kecil ya. Jangan-jangan polanya seperti itu lagi. Oke, seperti itu lagi. Jadi menurut saya ini ada potensi terulang kembali ya pergerakannya. Saat di bawah sini ada akumulasi pelan-pelan dari bandar, dan saat mulai kenaikan luar biasa besar ada akumulasi besar dari bandar. Jadi menurut saya ini menarik. Untuk BCAP ada potensi melanjutkan kenaikannya karena bandarnya sudah mulai akumulasi pelan-pelan. Cut loss jika ke bawah sini, oke, terlalu jauh ya ternyata. Cut lossnya di bawah sini aja deh. Kalau close di bawah dari 98 sudah jelek, berarti ada potensi turun lebih dalam lagi. Belinya yang terdekat di sini dulu aja. Di sini. Beli terdekat di harga antara 108 sampai dengan harga 107. Kemudian turun lagi ke bawah. Oke, sini aja deh. 106. Sampai situ. Kalau turun lagi ke bawah bisa cicil lebih besar lagi dan atur money manajemennya sehingga Bapak Ibu bisa dapat AVG di area bawah sini ya. Kalau bisa. Kalau misalnya turun, kalau misalnya tidak lanjut turun juga tidak apa-apa, berarti Bapak Ibu dapat nominal kecil di area antara 108 sampai dengan 106. Kemudian TP yang terdekat sebenarnya ada di sini. Di area sini 121. Di high sebelumnya antara 124 sampai dengan harga 120. Kemudian resisten terkuatnya ada di sini antara harga 135 sampai dengan harga 131. Jadi trading plan-nya seperti ini aja. Untuk BCAP masih sangat menarik. Oke, seperti ini ya. Menarik untuk BCAP. Terima kasih yang udah request. Jadi saya dapat stok bid tambahan ini BCAP. Oke, coba kita cek deh iseng ke saham yang lain, MNC yang lain, IPTV. Oke, mantul dari support juga ya, menarik nih. Saham-saham MNC sepertinya menarik untuk minggu depan. Kemudian MSIN, oke, pergerakan masih nggak jelas. BABP gimana? Oh, BABP ada BKAK, ini menarik nih. Oke, BABP menarik juga. Jadi Bapak Ibu pantau juga nih BABP. Oke nih. Ini udah gagal. Oke, ini lanjut naik. Sudah jebol, kemudian lanjut naik. Nah, kebiasaannya. Ini salah satu contoh saham yang cukup ngeselin. Kalau misalnya turun ke bawah support, kemudian dalam, dan lanjut naik ke atas dengan akumulasi, ini ada potensi. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas support ini, ada potensi lanjut naik lebih tinggi ke high sebelumnya. Ini contoh pergerakan yang paling sering saya temui. Seperti ini. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas ini ya. Kalau misalnya tidak berhasil bertahan, ada potensi turun lebih dalam lagi pastinya.
Jadi BAPP, BCAP menarik, kemudian IPTV juga menarik, kemudian saham MNC lain apa ya? Sebentar saya cek dulu di sini. Saya pernah buat saham MNC Index. IATA, MSKY, Kepik, Behit. IATA deh coba. Kita cek IATA. Oke, IATA tidak menarik ya. Ada distribusi besar. Oke, ternyata dia udah naik duluan ternyata. Oke. Naik duluan ke sini. Oke, lebih baik tunggu bawah. Oh, IATA pernah saya sarankan ya. Dan sudah TP. Oke lah, menarik. Saham MNC lain. PTV, MSKY, MSKY Kepik. MSKY Kepik. MSKY dulu. Tidak menarik MSKY, malah XC beli. Sekarang masih tidak jelas, tidak ada support yang kuatnya. Ini hanya spekulasi, tidak menarik. Kepik gimana? Kalau Kepik, oke lah, ada di area support ya ini. Oke, Kepik masih menarik, tapi harus sabar, ini pergerakan bandarnya terlalu sabar ya. Ini kalau mau adu sabar, mendingan main di saham ini nih, di saham Kepik. Ada di support kuatnya sekarang. Kalau misalnya mau spekulasi boleh lah, seperti ini. Cut loss jika ke bawah sini, TP yang terdekat. Nah, TP terdekat di sini dulu, bisa dapat 12%-an. Oke, menarik. Tapi harus adu sabar dulu sama bandar. Cek lagi, iseng dulu ya. Cek saham Behit dan juga MNCN. Sebenarnya Behit tidak menarik ya, ini harganya dekat-dekat area tidurnya. Oke, tapi dekat support, menarik untuk spekulasi. MNCN bagaimana? MNCN saham yang terlalu besar. Oke, ini mantul naik. Oke lah. Oke, ternyata ada di area supportnya juga. Oke, MNC juga menarik nih, MNCN. Kalau mau yang lebih liquid, Bapak Ibu bisa beli MNCN nih, lebih menarik. Ada di support kuatnya di sini. Targetnya mungkin ke, hapus dulu deh. Targetnya mungkin ke tarik Fibonacci last high ke last low. Salah. Harusnya nariknya dari bawah sini. Last low ke last high ke 78 ke 236%-nya dulu. Oke, ke sini nih. Bisa ke sini. Jangan logaritmik. Oke, di sini bisa ke 8.500-an. 850-an maksud saya. Oke lah, MNCN juga menarik. Seperti itu aja, tapi menurut saya paling menarik BCAP ya. BCAP dan juga tadi apa? Saya lupa. BCAP, BABP, MNCN menarik untuk grup MNC. Oke, seperti itu aja. Sudah beberapa saham saya bahas dan ditambah dengan saham-saham MNC lain, saya bahas singkat. Dan menurut saya masih sangat menarik, jadi wajib dipantau nih untuk saham saham KRYA, WAPO, LTLS, Amar, Keras, Jekon, BCAP, BABP, tambahin deh BABP dan juga saham MNCN ya. Menarik. Ini pantau semua nih saham ini. Tapi kalau match with UFOE jangan pantau dulu, ini sahamnya masih sangat berbahaya, ada potensi turun lebih dalam lagi. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil sharing saya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang terlewat oleh saya. Bisa jadi Bapak Ibu nemu saham yang menarik dan saya belum bahas. Jadi seperti tadi BCAP sudah, ternyata setelah saya bahas ternyata menarik ya. Itu sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.